Bupati Sidrap Haji Dolomando bersama Profesor Syahrir Muhammad dari Kementerian Pariwisata kembali meninjau objek wisata di Bumi Nenek Malomo, Kamis 25 Februari 2021. Giliran wilayah selatan Kabupaten Sidrap yang dikunjungi, tepatnya di Kelurahan Wetee, Kecamatan Pancalautang. Dengan menaiki perahu wisata, Dolomando bersama Profesor Syahrir Muhammad melihat dari dekat pulau buatan di Danau Sidenreng. Turut dalam kunjungan itu Ketua Ikatan Sarjana Asal Sidrap Mahmud Lakaya. Tampak pula Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Sidrap Andi Anis Dahlan, Camat Pancalautang Muhammad Basri serta Kabid Pariwisata. Profesor Syahrir mengatakan, pulau buatan itu dapat menjadi salah satu objek wisata yang bagus jika dikelola dengan baik. View-nya sangat luar biasa, bisa kita lihat sendiri ada pegunungan. Serta yang sungguh menarik adalah burung-burung pemakan ikan yang berterbangan. Setelah saya melihat seluruh tempat-tempat wisata di Kabupaten Sidrap yang ada di Kecamatan Pituriase, itu adalah wisata ekowisata. Karena di situ ada hutan lindung, di situ ada air terjun, di situ ada sungai. Ini adalah dapat disebutkan masa depan Sidrap ada di situ. Lalu kemudian danau juga merupakan tempat wisata yang cukup memberi ruang ekonomi pendapatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian saya lihat di Patomo. Patomo itu menurut saya adalah destinasi yang sama dengan Europe. Ya, kenapa sama dengan Europe? Karena ada kincir angin. Nah, kincir angin ini adalah sebuah wisata yang agak menantang atau ekstrim wisata. Ada kincir angin. Kincir angin itu indah kalau dilihat dari jauh. Ada pegunungan, terus kemudian ada daratan, lalu kemudian ada lembah dan sebagainya. Jadi itu agak menantang. Jadi kita seperti kalau kita di Patomo itu mirip dengan menonton filmnya James Bond. Ya, film James Bond yang kita tonton dengan itu. Jadi kayak masyarakat Sidrap kalau dia berdiri di Patomo itu melihat kincir dari jauh, maka kita bisa membayangkan action yang terjadi di situ adalah filmnya James Bond itu yang begitu ekstrim. Itu Patomo. Terus kemudian para layang yang ada di puncak gunung juga menantang yang membangkitkan wisata eko atau wisata ekowisata yang begitu bagus, alamnya begitu bagus, sehingga Sidrap ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi peta dunia, Sidrap itu adalah Parisnya Indonesia, ya, atau Sidrap itu adalah Parisnya Sulawesi Selatan. Sekali lagi kalau kita naik, Sidrap itu adalah Parisnya Nusantara. Kenapa Paris? Ya, karena dia berada di wilayah tengah. Anda mau dari mana? Kita dari Aceh, Sidrap di tengah. Terus kemudian kita dari Papua, Sidrapnya di tengah. Terus kemudian kita dari Jawa melihat Sidrap itu dia di tengah. Dari Kalimantan lebih lagi. Jadi Sidrap itu adalah Parisnya Indonesia. Oleh karena itu tanggung jawab kita semua, termasuk pemerintah yang ada di sini dan pemerintah pusat, stakeholder, masyarakat dan seluruh oknum, masyarakat, all the people ya, Indonesia ini melihat Sidrap itu sebagai Paris dan membangun pariwisata Sidrap untuk menikmati Indonesia. Jadi menikmati Indonesia itu ada di Sidrap. Karena semua destinasi wisata yang mau dibangun oleh Bupati, yang mau dibuat bersama dengan pemerintah setempat, bersama dengan stakeholder yang lain, terus kemudian para politisi, akademisi, itu adalah menjanjikan masa depan Kabupaten Sidrap dan masyarakat. Satu lagi, ini pariwisata kalau dibangkitkan adalah merupakan pemicu penggerak utama ekonomi masyarakat, mulai masyarakat kecil sampai dengan masyarakat besar, masyarakat marginal, terus kemudian masyarakat yang middle income trap, itu masyarakat yang kapasitas menengah dan kapasitas yang ekonominya tinggi. Lalu kemudian apa untungnya si pariwisata? Kenapa pariwisata harus digarap? Kenapa pariwisata itu harus dibangkitkan? Karena pariwisata itulah yang
pariwisata itu modalnya kecil, modal usahanya kecil, tapi income-nya besar, pendapatannya yang besar. Dan pariwisata kita ini di Sidrap ini melimpah, disediakan oleh alam. Oleh karena itu, pariwisata ini sekali lagi semua masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Hampir tidak ada strata kehidupan di situ, tidak ada strata penduduk di situ, tidak ada strata society di situ, di wisata itu. Semua sama kedudukannya ketika dia mau menikmati alam yang begitu indah. Yang terakhir nih, mengapa di Sidrap? Ya, mengapa Sidenden Rapang? Karena Sidenden Rapang ini dia adalah sumber energi bangsa. Sidrap sumber energi bangsa, Sidrap ini menghasilkan pertanian, ya, menghasilkan padi dan beras yang dikonsumsi oleh seluruh penduduk di Republik Indonesia ini. Jadi Sidrap ini adalah satu kabupaten yang sudah layak disebut sempurna. Ya, layak disebut sempurna karena kalau kita berbicara dalam sisi sumber daya ekonomi, Sidrap memiliki semuanya kecuali ya yang berbentuk energi. Maksudnya energi dalam fosil yang tersimpan di fosil bumi. Mungkin hanya itu yang tidak dimiliki Sidrap. Tapi dengan tidak adanya sumber tambang, tidak adanya energi fosil di Sidrap, justru kelestarian Sidrap sepanjang masa. Oleh karena itu, adanya kelestarian tadi ini, bahwa kelestarian Sidrap sepanjang masa, maka wisata Sidrap itu tumbuh bersamaan antara pertanian dengan pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Sidrap. Oleh karena itu yang terakhir, ya, yang paling terakhir, Sidrap ini harus bersinergi untuk membangun wisatanya, saya kira. Sementara Dolomando mengatakan, pulau buatan itu rencananya akan dibenahi menjadi salah satu objek wisata. Kami pemerintah daerah Sidrap sangat berharap ada sinergitas dari Kementerian Pariwisata, terkhusus Profesor Syahrir yang sudah melihat langsung beberapa objek wisata di Kabupaten Sidrap. Selain meninjau pulau buatan, di hari yang sama Bupati Sidrap bersama rombongan juga berkunjung ke objek wisata alam Pamase Dewata. Diketahui sehari sebelumnya Dolomando bersama Profesor Syahrir Muhammad dan pengurus IKM dan ISA Sidrap telah melakukan kunjungan ke berbagai objek wisata. Objek wisata tersebut diantaranya Rest Area Datae, pemancingan umum di Patomo, Danau Sidendreng di Mojong, air terjun di Desa Compong, serta wisata alam di Lombok. Kunjungan kami yang 2 hari terakhir ini bersama dengan tim mendampingi Bapak Bupati, ini kami lakukan atas tindak lanjut presentasi kami di Kementerian Pariwisata, di mana oleh Kementerian Pariwisata dalam hal ini Pak Menteri, mereka sangat merespon karena pemerintah daerah memaparkan secara gamblang itu potensi yang kita miliki. Ternyata Pak Menteri, deputinya, bahkan bupati lain yang hadir itu sangat merespon bahwa ternyata pariwisata di Kabupaten Sidrap itu layak diacungkan jempol dan harus menghadapkan perhatian dari pemerintah pusat. Dan oleh pemerintah pusat, mereka akan menjanjikan kita berupa bantuan. Namun kami belum tahu bantuan seperti apa. Mudah-mudahan mereka sekali lagi bisa mengucurkan anggaran ke Kabupaten Sidenden Rapang. Nah, dalam presentasi tersebut ke Kementerian Pariwisata ada berapa item sih Pak yang mungkin menjadi perhatian dari Kabupaten Sidrap untuk disampaikan ke sana? Begini, sebenarnya potensi yang kita tampilkan di Kabupaten Sidrap itu adalah potensi yang kita miliki semua. Namun oleh Bapak Bupati meminta tiga prioritas unggulan kita, yaitu air terjun Sarmani di Lepangan dan air terjun di Lombok serta Danau Sidendreng. Nah, terkait dengan itu yang presentasi 3 ini, ternyata oleh tim kami setelah turun ke lokasi lebih banyak sebenarnya ingin dia prioritaskan. Seperti di Pulau 2 di Watae, mereka sangat
terpesona dengan keindahan yang ada di Danau Sidendreng. Pada dasarnya, apa yang kami presentasikan di Kementerian Pariwisata, yaitu adalah potensi pariwisata di Kabupaten Sidrap. Yang mana dari seluruh potensi yang kami paparkan di depan Pak Menteri, ada 3 yang menjadi prioritas utama, yaitu penataan sekitar Danau Sidendreng atau TPU Mojong, air terjun Sarmasi di Lipangan, dan air terjun Patuma di Compong. Namun ketiga apa yang kami prioritaskan ini bukan berarti mengecilkan destinasi yang lain. Insya Allah ke depan pemerintah daerah akan memperhatikan semua potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sidrap. Kementerian saja sangat merespon apa yang kita sampaikan, apalagi kita dari pemerintah daerah. Dan alhamdulillah pada saat presentasi, para deputi, asdep, dan Pak Menteri sendiri, mereka sangat merespon apa yang kita paparkan. Justru mereka yang pertanyakan, kenapa Sidrap baru bangkit di dalam kepariwisataan. Nah itu, makanya oleh Pak Deputi Bidang Infrastruktur dan Destinasi Wisata, mereka akan rencana berkunjung ke Kabupaten Sidrap. Berkat potensi-potensi yang kita tampilkan, itu menambah daya tarik baginya untuk datang di Kabupaten Sidrap. Makanya kami melaporkan ke Bapak Bupati bahwa apa yang kami tampilkan di kementerian itu akan menjadi pembuktian terbalik dari kementerian. Makanya oleh tim yang mendampingi kami di Jakarta, di kementerian, mereka mengadakan kunjungan. Nah, itulah yang kami lakukan selama 2 hari ini, mengunjungi objek-objek wisata yang menjadi prioritas. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.